Kadang, dalam perjalanan hidup, kita menemukan diri kita berada di persimpangan yang penuh ketidakpastian. Segala sesuatu terasa berat, seperti langit yang terus mendung tanpa tanda cahaya. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa di balik awan itu, Tuhan sedang menyiapkan pemandangan indah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hidup bukan sekedar kumpulan peristiwa acak. Ada pola yang dirangkai dengan cermat dan ujian yang kita hadapi adalah bagian dari pola itu. Ujian bukanlah hukuman, melainkan proses penyaringan yang halus untuk membentuk karakter kita. Ketika kita melalui masa-masa sulit, kita dipaksa untuk melihat lebih dalam ke dalam diri, menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, dan belajar melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan perjalanan kita. Setiap air mata yang jatuh membawa pelajaran. Setiap kegagalan memberi ruang untuk kebangkitan. Ketika kita mulai memandang ujian hidup sebagai peluang, kita akan melihat bahwa semua itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Jalan menuju berkah besar jarang sekali mulus. Tetapi setiap batu yang kita lewati adalah tanda bahwa kita bergerak maju menuju tujuan ilahi yang sudah disiapkan sejak awal perjalanan hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami makna ujian hidup, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan ini secara penuh. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan channel ARS Bandingan Hidup sekarang juga. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendapatkan inspirasi secara konsisten, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap menerima berkah besar yang sedang menunggu di depan. Berikan juga komentar dengan menuliskan angka 77 sebagai tanda bahwa Anda berkomitmen untuk membuka diri pada proses ini. Bayangkan jika setiap langkah yang Anda ambil mulai hari ini adalah bagian dari tarian indah yang dirancang Tuhan untuk membawa Anda ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Ajakan ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan hati yang menunjukkan bahwa Anda memilih untuk tetap terhubung, untuk terus menerima pesan dan panduan yang akan menguatkan Anda ketika badai datang. Mari kita membangun komunitas yang saling mendukung, di mana setiap orang bisa saling mengingatkan bahwa tidak ada ujian yang sia-sia. Dengan terhubung di ARS Pandangan Hidup, Anda akan menemukan bahwa perjalanan spiritual ini menjadi lebih bermakna dan penuh pengharapan. Ujian hidup seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Kadang ia muncul sebagai masalah dalam hubungan, di lain waktu sebagai tantangan karir atau keuangan, atau bahkan dalam bentuk kesunyian yang menusuk. Tantangan-tantangan ini dirancang untuk menguji tidak hanya kesabaran kita, tetapi juga kejujuran kita terhadap diri sendiri. Apakah kita mampu bertahan ketika semua pintu tampak tertutup? Apakah kita mampu menjaga integritas ketika tergoda untuk mengambil jalan pintas? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah diucapkan secara langsung, namun selalu hadir di balik setiap peristiwa yang kita alami. Tuhan bekerja dengan cara yang penuh misteri, menyelipkan pelajaran di dalam setiap kejadian sehari-hari. Saat kita mampu melihat ujian sebagai jendela untuk pertumbuhan, kita mulai mengerti bahwa hidup bukanlah kebetulan. Setiap orang yang kita temui, setiap kesulitan yang kita hadapi, semuanya memiliki tujuan. Kita diajak untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami pesan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan begitu, setiap tantangan bukan lagi sekedar beban, tetapi menjadi batu loncatan yang membawa kita lebih dekat kepada versi diri kita yang paling utuh. Kesabaran adalah salah satu pelajaran utama yang muncul dari setiap ujian hidup. Banyak orang mengira kesabaran hanya berarti menunggu, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang, terpusat, dan percaya meskipun segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai rencana. Dalam kesabaran, ada bijaksanaan yang tumbuh perlahan. Setiap kali kita memilih untuk tidak berburu-buru mengambil keputusan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kesabaran melatih kita untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan percaya bahwa ada waktu yang tepat untuk segala hal.
Setiap penundaan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari pengaturan ilahi yang sempurna. Ketika kita mulai memahami hal ini, kita tidak lagi terjebak dalam rasa frustasi atau cemas. Sebaliknya, kita menjadi lebih siap untuk menerima berkah pada saat yang tepat. Kesabaran melatih kita untuk menikmati proses, bukan hanya tergesa-gesa mengejar hasil. Inilah kunci untuk menjalani hidup dengan hati yang damai. Karena kita tahu bahwa setiap langkah adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan sendiri. Selain kesabaran, ujian hidup juga mengajarkan kita tentang ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap berdiri kokoh meskipun badai datang bertubi-tubi. Ini bukan hanya tentang bangkit setelah jatuh, tetapi juga tentang tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini, bahkan ketika dunia mencoba mengguncangnya. Ketahanan lahir dari pengalaman berulang kali menghadapi kesulitan dan menemukan bahwa kita mampu melewatinya. Setiap luka yang sembuh menjadi bukti bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Tuhan tidak pernah memberi kita beban yang melampaui kemampuan kita. Dalam setiap ujian, ada kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Ketahanan membuat kita tidak mudah goyah oleh opini orang lain atau oleh keadaan sementara. Kita belajar untuk membedakan antara hal-hal yang penting dan yang hanya sementara. Dengan kedahanan, kita dapat berjalan maju tanpa menghilangkan arah meskipun jarak di depan belum jelas. Inilah salah satu hadiah terbesar dari ujian. Menemukan kekuatan dalam diri yang sebelumnya kita tidak pernah sadari. Kekuatan yang akan kita bawa sepanjang hidup. Ketika kita berbicara tentang ujian hidup, kita tidak bisa melepaskannya dari peran iman. Iman adalah jangkar yang menahan kita tetap teguh ketika arus kehidupan berusaha menyeret kita jauh dari tujuan. Iman bukan hanya keyakinan bahwa Tuhan ada, tetapi keyakinan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang manis maupun yang pahit, memiliki makna yang lebih besar. Saat kita memegang iman dengan teguh, kita mampu berjalan melalui kegelapan tanpa rasa takut, karena kita tahu bahwa ada cahaya yang menanti di ujung perjalanan. Iman mengajarkan kita untuk tetap berharap, bahkan ketika harapan itu tampak tidak masuk akal. Iman juga membantu kita untuk tidak menyerah meskipun semua tanda di sekitar kita menunjukkan sebaliknya. Inilah kekuatan yang membuat banyak orang tetap bertahan di tengah cobaan besar. Dalam proses ini, iman bukan sekadar kata atau konsep, melainkan energi hidup yang menggerakkan langkah kita setiap hari. Dengan iman, kita dapat mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan kesulitan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan. Ujian hidup menguji seberapa kuat kita mampu berpegang pada iman tersebut. Dan setiap kali kita memilih untuk tetap percaya, kita memperkuat fondasi jiwa kita untuk menghadapi segala kemungkinan. Selain membangun iman, ujian hidup juga menjadi jalan menuju cinta diri yang sejati. Banyak orang mengira cinta diri hanyalah tentang memanjakan diri atau mengucapkan kata-kata positif di depan cermin. Namun, cinta diri yang sebenarnya jauh lebih mendalam, yang melibatkan keberanian untuk menghadapi bagian-bagian dari diri kita yang rapuh, terluka, dan tidak sempurna, lalu menerimanya tanpa syarat. Ketika kita melalui ujian, seringkali muncul perasaan tidak layak, keraguan, atau bahkan rasa malu. Disinilah kita diberi kesempatan untuk melihat diri kita melalui mata belas kasih, seperti Tuhan memandang kita. Penuh potensi dan berharga, meskipun kita memiliki kekurangan. Cinta diri mengajarkan kita untuk menjaga batasan sehat, menghormati kebutuhan kita sendiri, dan tidak membiarkan orang lain mendikte nilai kita. Ujian hidup menantang kita untuk terus berdiri meski dunia seolah meremehkan kita. Ketika kita belajar mencintai diri tanpa syarat, kita menjadi magnet bagi berkah dan peluang. Cinta diri yang tulus memberi kita energi untuk terus melangkah bahkan di saat kita tidak mendapatkan pengakuan dari luar. Inilah yang membuat kita tetap kokoh, karena kita tahu nilai kita tidak ditentukan oleh situasi atau pendapat orang lain. Ujian hidup juga berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kebenaran tentang niat kita. Seringkali kita menginginkan kesuksesan,
cinta, atau pengakuan. Namun, jarang kita bertanya dari mana asal keinginan itu. Apakah kita menginginkannya karena ingin memuaskan ego, atau karena kita benar-benar ingin menggunakan berkat itu untuk kebaikan yang lebih besar? Ujian datang untuk membersihkan niat-niat kita, memurnikan motivasi di balik tindakan kita. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, karena ia memaksa kita untuk melihat ke dalam dan mengakui motivasi yang tidak sehat. Namun justru dari kejujuran inilah lahir kekuatan. Tuhan tidak menahan berkat karena ingin menghukum, melainkan karena ingin memastikan kita siap menerimanya dengan hati yang benar. Ketika niat kita selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, berkat itu akan datang dengan cara yang indah dan melimpah. Ujian mengajarkan kita bahwa niat yang murni adalah fondasi dari kehidupan yang damai dan bermakna. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat tulus menjadi doa yang hidup, menarik segala hal baik yang telah ditentukan untuk kita sejak awal. Dalam perjalanan melewati ujian hidup, kita juga belajar bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan ruang suci untuk pertumbuhan. Banyak orang takut akan kesepian, karena menganggapnya sebagai tanda kegagalan atau penolakan. Namun, kesendirian seringkali adalah undangan dari Tuhan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam tanpa gangguan dari suara-suara luar. Di saat hening inilah, kita dapat mendengar bisikan hati yang paling jujur dan merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih dekat. Kesendirian memberi kita waktu untuk merenung, menyembuhkan luka lama dan mengisi kembali energi yang terkuras oleh hiruk-pikuk dunia. Justru dalam momen seperti ini kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Banyak tokoh besar dalam sejarah menjalani masa-masa kesendirian sebelum mengalami terobosan besar dalam hidup mereka. Kesendirian bukanlah tanda bahwa kita dilupakan, tetapi bahwa kita sedang dipisahkan sementara untuk dipersiapkan. Saat kita mulai melihat kesendirian sebagai berkat, kita akan memanfaatkannya untuk memperkuat batin, memperjelas tujuan dan mempersiapkan diri menerima segala yang telah dijanjikan. Terkadang, ujian hidup datang bertubi-tubi, seolah tidak memberi kita waktu untuk bernafas. Saat kita selesai menghadapi satu masalah, masalah lain sudah menunggu di depan pintu. Kondisi ini dapat membuat kita merasa lelah, putus asa, bahkan mempertanyakan tujuan dari semua ini. Namun disinilah letak rahasia pertumbuhan yang sesungguhnya. Ujian yang datang berturut-turut seringkali berarti kita sedang berada di masa percepatan spiritual. Tuhan sedang membentuk kita dengan cepat, seperti pandai besi yang memanaskan dan membentuk logam hingga menjadi pedang yang kuat. Prosesnya mungkin menyakitkan, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Setiap ujian adalah latihan untuk mengasah kekuatan mental, emosional, dan spiritual kita. Ketika kita mampu melihat pola ini, kita akan menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Kita tidak sedang dihancurkan, tetapi sedang dibangun. Ujian beruntung memaksa kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat dan menggantikannya dengan pola pikir dan tindakan yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa menjadi pribadi yang siap menerima berkat besar yang telah menunggu. Ujian hidup juga mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas. Dalam menghadapi tantangan, ada kalanya kita harus belajar menyesuaikan langkah, bukan memaksakan rencana yang sudah tidak relevan. Fleksibilitas bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan kemampuan untuk beradaptasi dengan bijak tanpa kehilangan arah tujuan. Ketika kita kaku, sedikit saja perubahan bisa membuat kita hancur. Namun ketika kita fleksibel, perubahan justru menjadi peluang untuk berkembang. Seperti pohon yang lentur ditiup angin, kita dapat bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah badai berlalu. Tuhan seringkali mengubah arah hidup kita untuk menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui atau untuk membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Namun, jika kita menolak beradaptasi, kita mungkin melewatkan jalan yang telah disiapkan untuk kita. Ujian membantu kita memahami bahwa jalan menuju keberhasilan tidak selalu lurus, tetapi penuh tikungan yang membawa pelajaran. Fleksibilitas membuat kita tetap tenang saat rencana berubah, karena kita percaya bahwa setiap perubahan adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Dengan sikap ini, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang,
meskipun hidup membawa kita ke arah yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya. Setiap ujian yang kita hadapi sebenarnya adalah undangan untuk memperdalam rasa syukur. Di saat kita berada dalam kenyamanan, rasa syukur seringkali menjadi kebiasaan yang dangkal atau bahkan terlupakan. Namun ketika kita berada dalam kesulitan, setiap hal kecil yang baik menjadi sangat berharga. Ujian hidup membuka mata kita terhadap berkat-berkat yang sering kita anggap remeh. Misalnya kesehatan, dukungan dari keluarga, atau sekadar nafas yang masih kita hirup setiap pagi. Rasa syukur yang lahir dari masa sulit memiliki kualitas yang berbeda. Ia lebih murni, lebih dalam, dan lebih tulus. Tuhan menggunakan ujian untuk menggeser fokus kita dari apa yang hilang menjadi apa yang masih kita miliki. Ketika kita mampu bersyukur di tengah badai, kita mengubah energi dalam diri menjadi magnet yang menarik lebih banyak kebaikan. Syukur adalah bahasa yang dimengerti oleh semesta, sebuah doa tanpa kata yang mengundang berkah. Ujian mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari hati yang mampu melihat kebaikan bahkan dalam keadaan yang penuh kekurangan. Dalam menghadapi ujian hidup, kita juga belajar mengenali siapa yang benar-benar berada di pihak kita. Saat hidup berjalan lancar, mudah bagi orang-orang untuk hadir dan tersenyum. Namun ketika badai datang, hanya mereka yang tulus akan tetap bertahan di sisi kita. Ujian mengungkap siapa yang mencintai kita tanpa syarat, siapa yang mendukung bukan karena keuntungan, dan siapa yang berani berdiri bersama kita meskipun tidak ada imbalan. Proses ini kadang menyakitkan, karena kita mungkin kehilangan orang-orang yang selama ini kita anggap sahabat atau rekan sejati. Namun kehilangan ini sebenarnya adalah penyaringan yang dilakukan Tuhan, membersihkan lingkaran kita dari mereka yang tidak selaras dengan tujuan masa depan kita. Ketika kita menyadari bahwa setiap kepergian adalah perlindungan, kita akan lebih mudah menerima dan memaafkan. Ujian membantu kita membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan mereka yang benar-benar peduli. Dengan begitu, ketika berkah besar datang, kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang dapat merayakan kebahagiaan kita dengan hati yang tulus, bukan dengan iri atau kepura-puraan. Ujian hidup juga melatih kita untuk mendengarkan intuisi. Di tengah kebingungan dan keramaian, suara hati seringkali tenggelam oleh kebisingan dunia. Namun ketika kita berada dalam situasi sulit, kita dipaksa untuk mencari panduan dari dalam. Intuisi adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita, memberikan petunjuk yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika. Saat kita mulai mempercayai intuisi, kita menemukan bahwa banyak keputusan terbaik datang dari dorongan hati yang tenang namun tegas. Ujian membantu kita membedakan antara suara ketakutan dan suara kebijaksanaan. Ketakutan biasanya terburu-buru dan penuh kegelisahan, sementara kebijaksanaan memberi rasa damai meski jalannya tampak sulit. Semakin kita melatih diri untuk mendengar dan mengikuti intuisi, semakin selaras langkah kita dengan rencana yang telah Tuhan tetapkan. Intuisi menjadi kompas yang memandu kita melalui jalan yang penuh tikungan. Tanpa kemampuan ini, kita mudah tersesat oleh godaan atau opini orang lain. Ujian mengajarkan bahwa mempercayai intuisi sama bentinya dengan mempelajari ilmu, karena intuisi adalah cahaya batin yang tidak akan pernah padam. Selain itu, ujian hidup seringkali memaksa kita untuk meninjau kembali prioritas. Dalam rutinitas harian, kita dapat terjebak dalam mengejar hal-hal yang tampaknya penting, namun sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan yang mendalam. Misalnya, kita mungkin terlalu sibuk mengejar pengakuan dari orang lain hingga melupakan kesehatan atau hubungan yang berarti. Ujian datang sebagai pengingat keras bahwa hidup ini singkat dan kita tidak memiliki waktu untuk menghabiskannya pada hal-hal yang tidak membawa kedamaian atau makna. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, kita dipaksa untuk menilai kembali apa yang benar-benar berharga. Tuhan menggunakan momen ini untuk mengarahkan kita pada hal-hal yang memiliki nilai kekal, seperti kasih, persahabatan sejati, integritas, dan hubungan dengannya. Ujian mengupas lapisan-lapisan kesibukan yang tidak perlu hingga tersisa inti yang murni. Dari sini, kita belajar untuk hidup dengan lebih sadar,
lebih sederhana, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna. Prioritas yang jelas membuat kita lebih bijak dalam menggunakan waktu dan energi, sehingga kita siap menerima berkah tanpa terbebani oleh hal-hal yang sia-sia. Ujian hidup seringkali menjadi momen yang memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman, tetapi jarang sekali menghasilkan pertumbuhan. Di dalamnya kita mengulang kebiasaan yang sama, menjalani rutinitas yang sama, dan jarang sekali menghadapi tantangan yang memicu perkembangan diri. Ujian datang untuk mengguncang kenyamanan ini, mendorong kita ke wilayah baru yang belum pernah kita jelajahi. Pada awalnya, hal ini mungkin terasa menakutkan, karena kita dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko. Namun justru disinilah kita menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Tuhan tidak pernah menginginkan kita stagnan. Ia mengatur peristiwa yang membuat kita harus belajar keterampilan baru, memperluas wawasan dan membangun kekuatan yang sebelumnya tidak kita miliki. Meninggalkan zona nyaman berarti berani mencoba meskipun kemungkinan gagal tetap ada. Namun kegagalan itu sendiri adalah guru yang berharga. Ujian mengajarkan kita bahwa keluar dari zona nyaman adalah satu-satunya cara untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Setiap langkah keluar dari kenyamanan adalah langkah menuju takdir yang lebih besar, tempat di mana berkah yang selama ini kita nantikan berada. Di tengah ujian hidup, kita juga belajar tentang arti keikhlasan. Keikhlasan bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan kita, meskipun kita sudah berusaha maksimal. Keikhlasan berarti melepaskan keterikatan pada hasil tertentu dan percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut Tuhan. Ujian seringkali memaksa kita untuk menghadapi kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan. Saat kita mencoba memaksakan kehendak, kita hanya menambah beban pada diri sendiri. Namun ketika kita ikhlas, hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah kita lebih mantap. Keikhlasan membuka pintu bagi solusi yang sebelumnya tidak terlihat karena kita tidak lagi terjebak pada satu cara atau satu hasil. Ujian mengajarkan bahwa ada kebebasan sejati dalam keikhlasan. Dengan berserah, kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita rencanakan sendiri. Keikhlasan membuat kita siap menerima berkah dengan hati terbuka tanpa rasa takut atau ragu. Dalam proses menghadapi ujian, kita juga belajar mengelola emosi. Banyak orang terjebak dalam kemarahan, kesedihan, atau kecemasan yang berlarut-larut ketika menghadapi masalah. Padahal emosi yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memperburuk keadaan. Ujian hidup memberikan kita kesempatan untuk melatih kesadaran emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengarahkan emosi dengan bijak. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya, tetapi memberi ruang untuk merasakannya tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Misalnya ketika marah, kita belajar menenangkan diri sebelum mengambil tindakan. Ketika sedih, kita memberi waktu untuk berduka tetapi juga berusaha bangkit kembali. Tuhan mengizinkan emosi hadir sebagai bagian dari pengalaman manusia, namun Ia juga memberikan kita akal dan kesadaran untuk menggunakannya secara konstruktif. Ujian membantu kita mengasah kemampuan ini sehingga kita menjadi pribadi yang lebih matang dan stabil. Dengan mengelola emosi, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat, menjaga hubungan dengan orang lain, dan tetap fokus pada tujuan meskipun badai emosi datang menghampiri. Ujian hidup juga mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Di dunia yang serba cepat, kita sering terjebak pada keinginan untuk segera mencapai tujuan tanpa benar-benar menikmati perjalanan. Ujian memaksa kita untuk melambat, memperhatikan detail, dan belajar dari setiap langkah. Kadang hasil yang kita inginkan tidak langsung tercapai karena ada pelajaran penting yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Tuhan tahu bahwa jika kita menerima sesuatu terlalu cepat tanpa proses yang cukup, kita mungkin tidak akan menghargainya atau bahkan kehilangannya.
Proses adalah tempat di mana karakter dibentuk, kebijaksanaan tumbuh, dan rasa syukur diperdalam. Ketika kita mulai menghargai setiap tahap perjalanan, kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada pencapaian, melainkan juga pada pertumbuhan yang kita alami di sepanjang jalan. Ujian mengubah cara pandang kita dari fokus pada tujuan akhir menjadi menikmati setiap langkah, karena kita tahu bahwa setiap detik dalam proses adalah bagian dari anugerah. Selain itu, ujian hidup membuat kita lebih rendah hati. Keberhasilan dan kenyamanan kadang membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Ujian hadir untuk mengingatkan bahwa kita bukanlah pusat dari segala hal dan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur kehidupan. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita rendah hati, kita lebih mudah menerima masukan, belajar dari kesalahan, dan menghargai orang lain. Ujian mengatakan kesombongan yang bisa menjadi penghalang bagi pertumbuhan spiritual dan hubungan dengan sesama. Tuhan menggunakan ujian untuk membersihkan hati dari rasa angkuh dan mengajarkan kita bahwa semua keberhasilan sejati datang darinya. Dengan sikap rendah hati, kita membuka diri untuk terus belajar, berkembang, dan menerima bantuan ketika dibutuhkan. Ujian membantu kita melihat dunia dengan lebih luas dan menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing yang layak dihargai. Ujian hidup juga memperkuat rasa empati kita terhadap orang lain. Ketika kita mengalami kesulitan, kita menjadi lebih memahami apa yang orang lain rasakan dalam situasi serupa. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain, serta keinginan untuk membantu meringankannya. Tanpa mengalami kesulitan sendiri, empati kita mungkin hanya sebatas teori. Namun setelah melewati ujian, kita memiliki pengalaman yang nyata yang membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan menggunakan pengalaman kita sebagai alat untuk memberkati orang lain. Ketika kita berbagi cerita tentang bagaimana kita melewati masa sulit, kita memberikan harapan dan inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Empati membuat kita lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu membangun hubungan yang tulus. Ujian mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menerima berkah, tetapi juga tetap menjadi saluran berkah bagi orang lain. Dengan empati, kita menciptakan ikatan kemanusiaan yang menguatkan semua pihak yang terlibat. Dalam perjalanan melewati ujian, kita juga belajar untuk mengandalkan komunitas yang tepat. Tidak ada yang bisa menjalani hidup sendirian. Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dalam hidup kita untuk menjadi pendukung, penolong, atau bahkan pengingat ketika kita mulai goyah. Ujian membantu kita menyaring siapa yang benar-benar memberikan pengaruh positif dan siapa yang justru menguras energi kita. Komunitas yang sehat adalah yang saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling membantu tanpa pamrih. Ketika kita berada dalam komunitas seperti ini, perjalanan kita menjadi lebih ringan, karena kita tahu ada tangan-tangan yang siap menopang. Sebaliknya, komunitas yang toksik akan membuat kita semakin lelah dan kehilangan arah. Ujian mengajarkan kita untuk memilih dengan bijak siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekat. Dengan komunitas yang tepat, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang bersama. Dukungan dari mereka menjadi bukti bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian meskipun badai hidup terasa begitu berat. Ujian hidup juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap konsisten melakukan hal yang benar, bahkan ketika kita tidak merasa ingin melakukannya. Saat menghadapi ujian, kita seringkali tergoda untuk menyerah atau mencari jalan pintas. Namun disiplin membuat kita tetap fokus pada tujuan, meskipun prosesnya panjang dan melelahkan. Tuhan menggunakan ujian untuk membentuk kebiasaan baik yang akan menjadi modal dalam menghadapi tantangan di masa depan. Disiplin membantu kita mengelola waktu dengan bijak, menjaga kesehatan, dan mempertahankan integritas.
Ujian menguji sejauh mana kita bersedia bekerja keras demi sesuatu yang kita yakini. Ketika kita berhasil mempertahankan disiplin di tengah kesulitan, kita membangun kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita mampu mencapai hal-hal yang besar. Disiplin adalah fondasi yang membuat kita tetap tegak ketika motivasi membudar. Dengan disiplin yang terlatih melalui ujian, kita siap menghadapi tahap-tahap kehidupan yang lebih besar dan lebih menantang. Selain membentuk disiplin, ujian hidup juga mengajarkan kita arti kesetiaan pada nilai-nilai yang kita pegang. Dalam situasi sulit, seringkali muncul godaan untuk mengorbankan prinsip demi mendapatkan jalan keluar yang cepat. Misalnya berbohong demi menghindari masalah, atau mengorbankan integritas demi keuntungan sesaat. Namun ujian sejati adalah tetap setia pada nilai-nilai tersebut meskipun ada risiko atau kerugian. Tuhan menghargai hati yang teguh dan tidak mudah goyah oleh tekanan. Kesetiaan pada nilai-nilai membuat kita dapat tidur dengan tenang, karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang benar. Ujian menguji bukan hanya kemampuan kita untuk bertahan, tetapi juga keteguhan kita dalam memegang prinsip. Orang yang setia pada nilai-nilainya akan mampu menghadapi apapun, karena mereka tahu bahwa kehormatan dan kejujuran adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Kesetiaan ini juga menjadi magnet bagi kepercayaan dari orang lain, yang pada akhirnya membuka lebih banyak pintu kesempatan di masa depan. Ujian hidup juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung sepenuhnya pada hal-hal yang bersifat sementara. Dunia menawarkan banyak hal yang tampak memikat seperti harta, jabatan, dan popularitas. Namun semua itu dapat hilang dalam sekejap. Ketika kita kehilangan hal-hal tersebut, ujian hadir untuk mengingatkan bahwa nilai diri kita tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita sebenarnya. Tuhan menggunakan ujian untuk menarik kita kembali kepada hal-hal yang kekal seperti iman, kasih, dan integritas. Hal-hal ini tidak bisa dicuri atau dihancurkan oleh keadaan. Saat kita meletakkan harapan kita hanya pada hal-hal yang sementara, kita akan selalu merasa gelisah karena kita takut kehilangannya. Ujian membantu kita membangun fondasi yang kuat di atas nilai-nilai yang tidak tergoyahkan. Dengan fondasi ini, kita dapat berdiri teguh meskipun kehilangan apa yang selama ini kita anggap penting. Inilah kebebasan sejati. Hidup dengan hati yang tidak terikat pada dunia, tetapi terikat pada kebenaran dan tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, ujian mengajarkan kita untuk bersabar dalam menanti jawaban doa. Banyak orang menginginkan doa mereka dijawab segera, sesuai harapan mereka. Namun Tuhan bekerja dengan waktu yang sempurna, bukan waktu kita. Kadang, jawaban doa datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan. Ujian hidup melatih kita untuk percaya bahwa penundaan bukanlah penolakan, melainkan persiapan. Mungkin ada hal-hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum kita menerima apa yang kita minta. Atau mungkin kita sendiri yang harus dipersiapkan agar mampu menjaga berkah tersebut. Kesabaran dalam menanti adalah bentuk iman yang kuat karena kita tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Saat kita bersabar, kita belajar untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja. Dengan kesabaran ini, kita dapat menerima jawaban doa dengan hati yang siap dan penuh syukur. Ujian mengubah cara pandang kita tentang waktu, sehingga kita dapat melihat setiap penantian sebagai bagian dari rencana yang indah. Ujian hidup juga membuka mata kita terhadap kekuatan doa yang konsisten. Doa bukan hanya kata-kata yang diucapkan saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi hubungan yang terus dibangun dengan Tuhan. Ujian sering membuat kita berlutut lebih sering, memohon kekuatan, kebijaksanaan, atau kedamaian. Dalam proses ini, kita mulai merasakan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi percakapan yang menguatkan jiwa. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan jawaban langsung, tetapi kita merasakan ketenangan yang datang setelahnya. Itulah salah satu tanda bahwa doa sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya secara nyata. Ujian mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam berdoa, karena setiap doa adalah benih yang ditanam. Beberapa benih tumbuh cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lama. Namun, semua benih yang ditanam dengan tulus akan menghasilkan buah pada waktunya.
Dengan doa yang konsisten, kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi setiap ujian. Selain menguatkan hubungan dengan Tuhan, ujian hidup juga memperdalam rasa syukur terhadap momen-momen kecil. Kadang kita terlalu fokus mengejar hal-hal besar hingga melupakan kebahagiaan sederhana yang ada di sekitar kita. Ujian membuka mata kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, seperti senyum orang terkasih, udara segar di pagi hari, atau secangkir teh hangat di tengah hujan. Hal-hal ini mungkin tampak sepele, tetapi di masa sulit, mereka menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan menggunakan momen-momen kecil ini untuk mengingatkan bahwa kita masih memiliki banyak alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah kesulitan. Dengan mempraktikkan rasa syukur setiap hari, kita mengubah energi dalam diri menjadi lebih positif, yang pada gilirannya menarik lebih banyak kebaikan. Ujian hidup membuat kita sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari hati yang mampu menghargai setiap detik kehidupan. Saat kita belajar bersyukur atas hal-hal kecil, kita lebih siap menerima hal-hal besar dengan kerendahan hati. Ujian hidup juga membantu kita memahami arti pengorbanan. Dalam beberapa situasi, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai demi kebaikan yang lebih besar. Pengorbanan bisa berarti mengorbankan waktu, kenyamanan, atau bahkan impian tertentu demi melindungi orang lain atau mempertahankan nilai-nilai yang kita yakini. Tuhan sering menguji sejauh mana kita rela menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Meskipun pengorbanan seringkali terasa berat, ujian mengajarkan bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilakukan dengan hati yang tulus. Setiap pengorbanan yang kita lakukan demi kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Mungkin tidak segera, tetapi pada waktu yang tepat. Ujian juga membantu kita memahami arti pengorbanan adalah bagian dari kasih yang sejati. Dengan belajar berkorban, kita membangun karakter yang lebih kuat dan jiwa yang lebih besar. Kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih mana yang benar-benar penting untuk diperjuangkan dan mana yang dapat dilepaskan demi kebaikan yang lebih luas. Ujian hidup juga mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif dalam menemukan solusi. Ketika jalan yang biasa kita tempuh tertutup, kita dipaksa untuk mencari cara baru. Kreativitas seringkali muncul di tengah keterbatasan, ketika kita harus memanfaatkan apa yang ada untuk tetap bertahan. Tuhan menggunakan ujian untuk mengasah kemampuan berpikir di luar kebiasaan, agar kita siap menghadapi situasi yang tidak terduga di masa depan. Kreativitas ini bukan hanya bermanfaat untuk memecahkan masalah pribadi, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ujian mengajarkan bahwa ada banyak jalan menuju tujuan, dan terkadang jalan yang paling tidak kita duga justru membawa hasil yang paling indah. Kreativitas juga mengajarkan kita untuk tidak takut mencoba hal baru, meskipun ada risiko gagal. Dengan sikap ini, kita tidak hanya bertahan dalam ujian, tetapi juga berkembang dan menemukan potensi baru yang selama ini tersembunyi. Ujian hidup juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, kita akan lebih selektif dalam menggunakannya. Ujian seringkali membuat kita kehilangan kesempatan tertentu, dan dari pengalaman itu, kita belajar bahwa tidak semua hal bisa ditunda. Tuhan menggunakan ujian untuk mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mulai menyadari bahwa setiap detik adalah anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bertumbuh, membantu orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ujian juga mengajarkan kita untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Dengan manajemen waktu yang bijak, kita dapat mencapai lebih banyak hal tanpa merasa terbebani. Kesadaran akan nilai waktu membuat kita lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih bersemangat dalam menjalani setiap hari. Karena kita tahu bahwa waktu yang hilang tidak akan kembali. Ujian hidup juga membantu kita mengenali potensi yang tersembunyi dalam diri. Seringkali kita meremehkan kemampuan kita sendiri, menganggap bahwa kita tidak mampu melakukan hal-hal besar. Namun,
Ketika dihadapkan pada situasi sulit, kita terpaksa menggali kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Tuhan menggunakan ujian untuk menunjukkan bahwa kita jauh lebih kuat, lebih pintar, dan lebih mampu daripada yang kita kira. Potensi ini bisa berupa keberanian untuk mengambil keputusan besar, kemampuan memimpin, atau keterampilan yang muncul karena kebutuhan. Ujian mengubah cara kita memandang diri sendiri, dari seseorang yang ragu menjadi seseorang yang percaya diri. Potensi yang terungkap ini akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan mengenali potensi diri, kita juga dapat membantu orang lain menemukan kekuatan mereka. Ujian mengajarkan bahwa tidak ada batasan sejati selain yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Ujian hidup juga menjadi pengingat bahwa kita tidak selalu harus memahami segala hal untuk bisa melangkah maju. Terkadang kita terjebak dalam kebingungan dan mencoba mencari penjelasan untuk setiap peristiwa. Namun ada hal-hal yang memang dirancang untuk tetap menjadi misteri sampai waktunya tiba. Tuhan mengajarkan kita melalui ujian bahwa iman sejati adalah berjalan di tengah ketidakpastian, sambil tetap percaya bahwa kita berada di jalur yang benar. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk memahami semua detail, kita memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja. Ujian membantu kita belajar bahwa tidak mengetahui segala hal bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari perjalanan yang memperkaya pengalaman. Dengan menerima misteri hidup, kita menjadi lebih rileks, lebih terbuka terhadap kemungkinan baru, dan lebih siap menerima kejutan indah yang Tuhan sediakan. Ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan bagian dari keindahan hidup yang membuat kita terus belajar dan berkembang. Ujian hidup juga mengajarkan kita untuk memiliki visi jangka panjang. Ketika kita terjebak dalam masalah saat ini, mudah bagi kita untuk kehilangan perspektif dan merasa putus asa. Namun, ujian mengingatkan bahwa setiap kesulitan hanyalah bagian kecil dari gambaran besar yang Tuhan sedang lukis. Visi jangka panjang membantu kita tetap fokus dan tidak mudah tergoyahkan oleh rintangan sementara. Kita mulai melihat bahwa setiap tantangan adalah batu pijakan menuju tujuan yang lebih besar. Dengan visi ini, kita dapat membuat keputusan lebih bijak karena kita mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang, bukan hanya manfaat sesaat. Ujian membantu kita menyadari bahwa perjalanan hidup bukanlah sprint, tetapi maraton yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen. Visi jangka panjang membuat kita lebih tahan terhadap godaan untuk menyerah karena kita tahu bahwa apa yang kita hadapi sekarang hanyalah sementara. Selain membangun visi jangka panjang, ujian hidup juga melatih kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam banyak situasi, kita menghabiskan energi pada hal-hal yang berada di luar kendali, seperti opini orang lain atau peristiwa yang tidak dapat kita ubah. Ujian mengajarkan bahwa lebih bijak untuk memusatkan perhatian pada tindakan dan sikap yang bisa kita pilih. Tuhan memberikan kebebasan untuk mengendalikan respons kita terhadap setiap situasi. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita menjadi lebih efektif, lebih damai, dan lebih produktif. Ujian membantu kita membedakan antara hal-hal yang harus diterima dengan ikhlas dan hal-hal yang perlu diperjuangkan. Dengan perspektif ini, kita tidak lagi merasa terjebak karena kita menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Ujian hidup juga membentuk keteguhan hati. Keteguhan hati adalah kemampuan untuk tetap berkomitmen pada tujuan meskipun ada hambatan, godaan, atau rintangan yang berusaha menghentikan kita. Tuhan menggunakan ujian untuk menguji seberapa besar keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, kita akan menemukan cara untuk menghadapinya, bukan alasan untuk menyerah. Keteguhan hati ini tidak muncul secara instan. Ia dibangun melalui serangkaian ujian yang menguji kesabaran, keberanian, dan komitmen kita. Dengan keteguhan hati, kita dapat melewati masa-masa sulit tanpa kehilangan semangat. Ujian mengajarkan bahwa keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang mau bertahan sedikit lebih lama daripada yang lain.
Keteguhan hati juga memberi kita reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan, yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Ujian hidup juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik di tengah tekanan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita mengabaikan tubuh kita, makan tidak teratur, kurang tidur, atau tidak berolahraga. Padahal, kesehatan fisik yang baik adalah fondasi untuk menghadapi ujian dengan energi dan fokus yang optimal. Tuhan memberikan tubuh ini sebagai amanah, dan kita bertanggung jawab untuk merawatnya. Ujian mengingatkan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa saling terhubung. Ketika tubuh lemah, pikiran dan emosi kita pun mudah terganggu. Merawat diri bukanlah bentuk egoisme, tetapi persiapan agar kita mampu melayani tujuan hidup dengan maksimal. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita juga memberi sinyal pada diri sendiri bahwa kita berharga dan layak untuk diperhatikan. Ujian mengajarkan bahwa ketangguhan tidak hanya berasal dari kekuatan mental atau spiritual, tetapi juga dari tubuh yang sehat. Selain itu, ujian hidup mengajarkan kita merayakan setiap kemenangan kecil. Ketika kita hanya fokus pada tujuan besar, kita bisa merasa perjalanan terlalu panjang dan melelahkan. Namun dengan menghargai pencapaian kecil, kita memberi diri kita alasan untuk terus melangkah. Tuhan mengajarkan melalui ujian bahwa setiap langkah maju sekecil apapun adalah kemajuan yang patut dirayakan. Dengan merayakan kemenangan kecil, kita membangun rasa percaya diri dan motivasi yang akan membantu kita melewati tantangan berikutnya. Ujian juga mengajarkan bahwa perjalanan hidup adalah kumpulan dari banyak momen kecil yang saling terhubung. Setiap keberhasilan kecil adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar dan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan akhir. Dengan sikap ini, kita dapat menikmati proses tanpa terbebani oleh jarak yang masih harus ditempuh. Kini, setelah melalui pembahasan panjang tentang ujian hidup, kita sampai pada kesimpulan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana besar yang Tuhan siapkan untuk membentuk kita. Semua pelajaran tentang kesabaran, ketahanan, iman, cinta diri, keikhlasan, hingga visi jangka panjang adalah bekal untuk menerima berkat besar yang sudah menunggu di depan. Tidak ada ujian yang sia-sia. Setiap akhir mata dan setiap perjuangan membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga setiap kata yang Anda baca menguatkan hati dan menyalakan semangat untuk terus maju. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, saya mengajak Anda untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga. Dengan berlangganan, Anda akan terus mendapatkan inspirasi dan panduan untuk tetap teguh menghadapi ujian hidup. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap membuka diri untuk menerima berkat yang telah disiapkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita melangkah bersama menuju hidup yang penuh makna dan kelimpahan.